بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang Allah baikkan kehidupannya, semoga kelancaran rezeki Allah berikan, rezeki sehat, rezeki umur, rezeki istiqomah beramal, menetap hati kita untuk iman. Mudah-mudahan iman Bapak Ibu, begitu juga saya, Allah kuatkan, dan semoga segala hajat maksud yang kita serahkan kepada Allah, Allah sampaikan, dan semoga kampung kita ini kampung yang penuh berkah, begitu juga keluarga kita, insyaallah. Sejenak kita sama-sama pasang niat di masjid ini. Niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid. Fi hadal masjid, masjid hasanah ini sunnahkan ilaika. Lalu kita pasang niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Sengaja niat belajar dan mengajar. Biridwanillahi ta'ala. Guna niat itu mencari ridha Allah wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin shalihah, asma yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kembali kita memperbaharui dan memperbaiki rasa syukur kita, karena kita duduk majelis taklim ini amalannya lebih baik dari banyak-banyak amalan sunnah. Salat itu utama, tapi saking tinggi fadilah ilmu untuk belajar taklim itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Salat sunnah 100 rakaat. Yang utamanya itu adalah otomatis salat fardu. Sama kita pahami, fardu itu wajib. Tapi fardu itu tidak akan lulus seleksi kalau tidak belajar ilmunya. Minimal belajar ilmu ini kita mendengar, karena ada 4 tingkat di dalam perkara ilmu ini. Pertama, kun aliman, jadilah orang yang alim, orang berilmu. Itu nomor 1. Tak bisa, au pilihannya muta'alliman, orang belajar. Tak bisa, au mustami'an, mustami', mendengar. Mendengar itu memang cari dengar, bukan hanya mendengar. Kalau mendengar yang lalu itu dengar juga itu. Ini corong nih, di rumah mendengar. Tapi mustami'an itu artinya datang dari rumah menuju mereka. Datang dari satu tempat menuju tempat yang mau didengar. Makanya di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Itu fastami'u itu bermakna memang dia cari mendengar Quran, bukan hanya mendengar Quran. Apabila dibacakan Quran dengarnya betul-betul. Beda dia orangnya sami', beda sama mustami'. Iya, mustami' orang menempuh mau mendengar. Kalau sami' hanya mendengar sih, bukan sami'. Kalau sami' itu Allah Maha mendengar. Ini sami' sin alif mim ain. Sami' timbangan isim fa'il. Kalau di dalam belajar sorok ada namanya timbangan isim fa'il. Ya. Kalau yang didengar namanya masmu', didengar. Masmu'. Jadi nomor 4 adalah muhibban, mendengar tak mampu. Ya.
Di atas sedikit belajar gak mampu, telinga sudah kurang, ya, belajar sudah tak bisa lagi, tak bisa pula menjadi orang berilmu. Jadilah orang muhibban, cinta sama orang itu. Salah satu bentuk cinta itu ini kan ada nih malam ini mengaji, dia tak bisa mengaji, dengar orang dengar apa badan kurang, tapi duit dia ada. Aku belikanlah makan orang-orang yang mengaji itu. Aku permudah jalannya. Ibaratnya kalau seandainya apa perlu orang tuh kopi, teh, begitulah umpama. Itu muhibban itu. Muhibban, orang yang mencintai. Pala takun khamisan, jangan jadi nomor 5. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Mana pun tidak. Patahlik celaka orang gitu. Mengambat ilmu. Oh, asal ada dengarnya apa itu? Orang belajar soalin kali gitu. Nah, itu pengantar pertama. Lalu pengantar kedua salawat kita sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallam. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Walau keadaan suci, walau keadaan tidak suci. Salawat. Karena salawat ini tidak menuntut untuk suci. Beda kalau memegang Quran, membaca Quran. Kalau membaca Quran, orang hadas besar tak boleh, kecuali hanya zikir-zikir saja. Hari ini Pak, kita membuka kitab. Ada yang membacanya ini Syarus Salikin, ada membaca Sayrus Salikin. Maknanya sama. Orang yang menempuh jalan. Salik itu kan orang yang menempuh suluk. Iya. Fi tariqatis sadatis sufiyati, dalam thariqah jalan sadati sufiyah. Jadi untuk menjadi seorang yang menjernihkan hati, tasawuf, bagus dia. Ibadah itu jangan hanya sekedar gerak lahiriah saja, tapi ada juga gerak batiniah. Gitu. Kenapa kadang saya terasa juga kadang salat itu macam tidak puas gitu, kosong saja. Ini penyusun kitab ini adalah Syekh Abdus Somad Palembani. Kitab kecilnya ini kurang lebih 9 tahun dia dari kitab Mubak Ihya Ulumuddin. Diapakannya? Dikerjakannya di Mekah sama Taif dan negara-negara Islam yang lain. Bismillah setelah itu dia wafat. Kitab yang banyak berada di kampung kita ini Hidayatus Salikin. Itu karya dia juga. Fadilatu itmamil arkan. Fadilah kelebihan. Jadi kalau ada nama perempuan itu fadilah, artinya kelebihan. Fadil laki-laki yang berlebih. Afdal paling lebih, paling utama. Ya, makanya kan salat berjamaah itu afdal dibandingkan salat sendiri, lebih utama. Apalagi afdalnya begini, biasanya begini. Biasa kualitasnya biasa, afdal kualitasnya lebih. Begitu. Jadi apa katanya? Karena Rasulullah SAW ada bersabda, masalus sholatil maktubati, permisalan sholat yang maktubah yang 5 itu, yang wajib itu, kama saling mizan, seperti neraca, seperti timbangan kata Rasulullah. Ya. Man aufa istaufa, barang siapa yang mencukupkan maka sempurnalah dia. Kalau tak dicukupkan tak sempurna. Maksudnya kayak mana tuh begini? Salat ini kan ada sempurna cukupnya itu dengan ilmu, belajar. Ilmu itu ada lahiriah, ada batiniah. Bersihkan yang di luar, itulah najis yang nampak. Tapi najis batiniah juga perlu dibersihkan. Saya, bapak, ibu punya najis batiniah.
Makanya istighfar itu perlu istighfar. Kita beristighfar. Dalam istighfar kita itu supaya bersih istighfar lagi. Karena dalam istighfar kita bisa campur rasa sombong, aku minta ampun Pak, alim kalian, soleh kalian. Maka perlu kita sirrul istighfar. Jadi dikatakan ada ungkapan seperti ini. Hayatul ardi, hidupnya bumi ini, alam ini, tanah ini, binas, sebab manusia. Di kampung Simpang Dolok nih, kalau nggak ada manusia tak hidup tanah. Perkebunan atau hutan-hutan rimba itu hanya begitu saja. Kalau mau hidup, ada timbul, bisa olah ini, buat pabrik ini, jalan itu, tanam ini, tanam itu, karena manusia. Hayatul ardi binas, wahayatun nas, dan hidupnya manusia birruh, karena ada ruh. Adalah sebatang, sebujur badan, tak ada rohnya tak hidup. Wahayatul ruh bil akli, hidupnya roh itu dengan akal. Orang kalau tak pakai akal, tak hidup roh. Jadi di dalam ungkapan al-fikru sirajul qalbi, pikir itu pelitanya hati. Nah, itu dalam kitab Nasuhul Ibad itu dibahas. Lalu dipakai buat orang. Jadi satu istilah, pikir itu pelita hati. Siraj itu bisa artinya lentera, bisa cahaya, bisa penerang. Al-fikru sirajul qalbi, pikir itu pelita hati. Ya pikir. Orang mau hatinya terang itu pikir. Orang tunjuk pikir ini kan otak. Apa otak dalam? Rupanya ada proses. Dia memakai unsur batinia yang tersambung dengan lub. Lub itu hati. Lub itu jamaknya albab. Makanya kalau disuruh watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ada lagi bahasa hati itu kan kalbun saja, ada puat. Puat itu hati juga. Cuman ulama-ulama dibedakan yang puat itu hati yang paling kecil. Di dalam itulah ya. Ada lub itu hati juga, tapi untuk memproses. Yang berbolak-balik yang bunyi kayak kalau jantung itu kan itu qalbun. Ada bagian, ada qalbun, ada fuadun, ada lubbun. Nah, itu dalam segi masalah pembedaan. Itulah kaya bahasa Arab. Dia tidak menggunakan satu padanan kata saja. Kalau kita mengatakan hati, ya hati, nggak ada yang lain lagi. Paling-paling nanti ke bahasa yang lain lah, bahasa Jawa entah apa, dibuang pula hanya tinggal hati. Maka obatnya namanya tombo hati, kan begitu. Mungkin bahasa lain nanti lain, macam kita. Kalau mengatakan bote, mungkin di luar sana kan tes, pepaya. Istilah, itu kan istilah yang lain, tapi padanan kata itu tetap kita ini sedikit. Bahasa Arab itu banyak. Maka kadang-kadang mengatakan manusia itu bisa insan, bisa nas, an-nasu, manusia juga. Adam, Bani Adam, bisa juga. Bashar, manusia juga. Ana basyarun mislukum, aku manusia seperti kamu. Bashar. Bashar. Basor, melihat. Bashar, kulit artinya. Tapi karena manusia itu diliput kulit, itulah manusia. Karena kita nih, apatah lagi kaum laki-laki ini lebih tertarik dengan kulit. Kulit perempuan kencang, cantik. Standar laki-laki ini setia saja, tak pernah berubah. Dari mulai lajang,
menghadap agak dewasa, menghadap agak tua, standarnya perempuan itu satu, setia saja, cantik tidak cukup. Kalau perempuan berubah, Pak. Ketika masih gadis standarnya tampan. Udah mulai berakal, dia mapan. Udah tak tengoknya tampan lagi tuh, Pak. Kalau gadis-gadis tampan lah, yang ganteng, yang gini, yang gitu. Kalau udah tambah berumur, Pak, tak bisa tampan, tak makan ya. Perlu mapan, berubah. Setelah akhirnya apa? Mapan tak juga cukup. Tak balik-balik ke rumah mapan, tak apa. Tak balik-balik jadi Bang Toib. Duit terus transfer. 5 tahun tak balik. Kerja di mana? Qatar, Pak. Mapan pula. Mau ini ada, mau ini ada, mau ini. Tapi tak ada pula di rumah. Nah, maka perlunya tuh yang terakhir setia. Kalau laki-laki udah dari awal setia, Pak. Cuman kaum ibu aja gak tahu laki-laki setia. Setianya apa? Cantik saya. Makanya itulah kaum wanita ini berlomba-lomba membeli skincare, Pak. Glowing, hendak memutihkan muka. Karena sejatinya kita ini tanah Nusantara Melayu ini taklah putih, Pak. Sawo mata kuning langsa. Makunya tuh gilo-gilo dengan putih. Asal tengok putih menyelopak, ya Allah. Tapi kalau di barat tak putih itu tak menjadi suatu yang utama lagi seperti di Eropa, macam di Arab. Gato-gato Arab tuh mancung, Pak. Awak sini penyet, pesek. Ingin betul dari orang cantiknya. Arab pun itu semua pun. Itulah standar negeri loh. Apa yang tak ada di kampung tuh, itulah jadi bisa standar kecantikan. Wallahu a'lam. Ya. Jadi balik itu cerita kita. Jadi kalau yang pagi itu umpama neraca timbangan. Barang siapa yang mau menyempurnakan, saya sempurna. Barang siapa yang mencukupkan dia itu, karena saya dicukup. Kalau dibuang-buangnya, buanglah. Karena awalnya adalah itmamul arkan, rukun itu sempurna dengan sunat-sunatnya. Kalau cuma ambil rukun saja kurang lagi sempurna. Pas namanya raksul mal, modal pokok. Tapi kalau ada untung, aribuhunya tambah sunat. Aku pengen Ustaz soal sunat coba, saya ambil modal pokok, Pak. Mana nyusun itu mah? Bayar susun. Itu pun kadang-kadang lapor bos itu. Jadi balik cerita tentang masalah ibadah. Kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin, kalau manusia kalau hanya mengandalkan raksul mal, modal pokok, kepala woto raksul itu kepala, mal itu harta. Itu tak akan bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Anda dapat ziyadah mana sunnah. Carilah amalan sunat yang mudah bagi kita. Kalau mudah digerakkan salat, tak mampu nikah duduk. Sunat dulu duduk. Walaupun kita secara hakikat dasar-dasarnya bisanya kita tobat. Udah tadi belum habis cerita tentang hayatul akli. Tadi kan hayatul ruh bil akli. Hidupnya roh itu dengan akal. Wahayatul akli bil ilmi. Hidupnya akal itu dengan ilmu. Ada akal tapi tak pakai ilmu tak ya. Wahayatul ilmi bil amal. Hidupnya ilmu itu dengan amal. Banyak ada ilmu segudang, kitabnya banyak, sekolahnya tinggi kesana kemari, tapi tak diamalkan, tak tahu. Profesor doktor, Pak, tapi tak ada digunakan yang profesor doktornya itu dalam masyarakat. Tak tahu kan, apa beda sama dia tuh orang yang dia tinggi sekolahnya dengan orang yang tak sekolah. Tak ada beda, semuanya. Kan ada ungkapan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin atau kasyajarati bila samarin.
manfaat pokok kayu itu pohon itu ada buahnya, samarnya, samaratuhu, samaratuha, buah dari pokok. Cuman itulah kita ini maka dituntut untuk beramal. Tapi amal tak cukup. Hayatul amali bil ikhlas. Hidupnya amalan itu dengan ikhlas. Wahayatul ikhlas bisirril ikhlas. Dan hidupnya ikhlas itu dengan sir ikhlas. Udah ikhlas gitu, paksa lagi dengan sir ikhlas. Lebih halus lagi. Makanya sholat itu khusyuk yang dicari. Di situ ada nuansa ikhlas, kita beribadah hakikatnya bukan kita beribadah. Kenapa begitu? Karena Allah yang mengizinkan ibadah. Kita kaya karena Allah mengayuhkan. Kita sehat karena Allah menyehatkan. Ini kajinya di dalam ayat. Kalau yang diluangi tak bisa begitu, bertentangan dengan orang-orang ahli syariat itu. Kenapa? Yang itu kaji dalam keyakinan kita. Jadi yang sholat itu siapa? Kau kan sholat itu kau pandang syariat, kau pandang fikih, kau gak zahir, kau lahiriahnya. Tapi secara hakikat kau tahu betul, takkan bisa aku itu bisa sholat kalau hari itu tak dikasih umur sama Allah, kalau hari itu tak dikasih hidup, kalau hari itu tak dikasih sehat, kalau hari itu tak dikasih waras. Begitu juga kayu. Karena aku yang berdagang jual ini itu, buat ini itu, baju ini itu. Itu secara syariat yang nampak, tapi hakikatnya tetaplah Allah yang melakukan rezeki dia. Berapa banyak orang yang usahanya sama, tapi jokinya begitu. Berapa banyak orang yang sekolah anaknya sama, jajannya sama, mengantarnya kendaraan sama, gurunya sama, hasil begitu. Berapa banyak yang keluar dari rahim yang sama, Allah Ta'ala gariskan jalan hidup berbeda. Begitu bersolat kita nih. Nanti ada pembahasannya. Kayak mana? Ada orang banyak sholat itu teratur berapa sholat. Beda-beda nih. Ada yang sholat karena ini, ada sholat karena itu. Walaupun secara lisan lillahi ta'ala, ta'lillah karena Allah, taklil karena Allah. Arti taklil itu karena lillahi ta'ala, karena Allah. Kata mulut kita kan bisa cuma mengumpul mulut, hatinya kan tak tahu. Berapa banyak dalam barisan tadi? Ada 30? Hah? 22 satu saat. 22 ini bisa 22 macam. Kualitas. Tingkat khusyuknya pun 22 bisa 22 macam persentase. Ada persen khusyuk itu 10, 20, 30, 40. Ada takbiratul ihram aja, ada Fatihah aja. Kita wajib khusyuk walaupun satu saat. Kalau orang tak ada ingat dalam sholat itu, sholat batal sama Allah, tak ingat. Minimal waktu itu kan kita hubungkan hati kita dalam takbiratul ihram, di situ udah cukup. Kalau satu pun tak ada tak sah. Jadi khusyuk itu jangan begini ya. Bahasanya itu. Aku tak bisa khusyuk, tapi persen sedikit. Kalau tak ada tasbih sama Allah dan khusyuk itu, salat tak timbul. Maka ada sepersekian second dia, tak ada khusyuk. Tapi untuk merasakan kelazatan itu macam orang makan, ada yang jilat dia. Ada yang makan banyak dia. Ada yang ngambil apa dia. Ada yang di Fatihah dia khusyuk, ada yang di rukuk dia khusyuk, ada yang di tahiyat dia khusyuk. Begitu. Lalu kata kitab ini dan sabda Nabi Muhammad SAW, Innar rajulaini, sesungguhnya dua orang. Saya tak menerjemahkan dua orang laki-laki ya, karena bisa saja masuk ke perempuan. Tapi kalau diterjemahkan secara apa, memang sesungguhnya dua orang laki-laki. Lalu perempuan banyak yang komplain, kenapa kami tak masuk? Rupanya penyambutan dua itu
Dia kan secara umum manusia masuk ke situ. Inna rajulaini min ummati, daripada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqumani, sungguh kedua orang tadi daripada umatku, kata Nabi, mendirikan ila salati, kepada salat. Jadi mewajud salat, mendirikan salat. Ruku'uhuma, ya, kita jangan perlu perdebatkan antara mewajudkan dan mendirikan, itu udah paham. Kalau mendirikan, memojokkan dengan seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau memojokkan, ambil pojok. Ibarat ada tukang, ambil selesai, dan yang betul-betul mendirikan bangunan, dipilihkannya batu yang terbaik, semen yang terbaik, besi yang terbaik, model yang terbaik, macam gitu tuh. Mendirikan salat begitu. Dipikirkannya baju yang terbaik, ya, wudhu dengan ilmunya yang terbaik, masuk sunat-sunatnya, kan gitu. Itu untuk diri kita, Pak, ya. Kita tidak menjadi penghakim orang. Maksudnya gini, awak tengok wudhu kawan tuh buang sempurna, diambil yang parbu-parbunya, rukun-rukunnya, ya. Kalau dia tidak belajar sama kita ajarkan. Tapi kalau kita menengok dia hanya menghukumkan yang pokok saja, biarkan saja. Mungkin dia tidak coba, mungkin dia tak mengambil sunnah, gitu. Kita tidak menjadi penghakim Tuhan, tapi kita menghakimi diri kita. Ya, seperti itu. Udah itu lagi dikatakan di sini ruku'uhuma, rukuk kedua umat Nabi Muhammad tadi, wasujuduhuma, dan sujud dua tadi, wahidun, sama, rukuk sama, sujud sama. Wa inna ma baina salat taihima, dan sesungguhnya salat di antara keduanya baina sama wal ardi, seperti langit dan bumi. Lain, satu langit satu bumi. Padahal sama salat, sama sujud, sama rukuk, tapi kualitas satu di langit, satu di bumi. Kenapa? Khusyuk. Maghrib orang yang tak khusyuk tidur, maghrib orang yang khusyuk tidur. Fatihah orang yang khusyuk sampai walat balim juga. Fatihah orang yang tak khusyuk walat balim juga. Rukuknya orang khusyuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Rukuknya orang tak khusyuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, coba kita telah cakap saya. Fatihah apa beda? Kualitas di dalam. Kualitas di dalam. Makanya sedikit ya, saya singgung masalah sistem pemerintahan. Maaf sekali, ada perdebatan waktu ya. Saya buka mata di sini. Apa nih? Sekolah itu boya menyogok ar-rasul wal murtasi maq'aduhu finnar. Sogok dan yang disogok, penyogok dan yang disogok, tempat duduk dalam neraka dulu. Kata dia. Udah selesai untuk bersekacak, bersekicak. Saya pula digamit, dibawa-bawa kan cakap gitu. Saya sebetulnya tak ada ikut. Sebenarnya ibu saya gitu-gituan begini, Pak. Standar yang Bapak letakkan itu salah. Kenapa? Standar hadis itu berlaku di zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Memang sistem itu dipilih orang taat. Jadi pilih dari antara orang taat itu mana yang elok. Ini sistemnya demokrasi. Demokrasi itu, Pak, profesor sama yang tak sekolah, soalnya sama, Pak. Uang yang cerdas, pandai tentang hukum dengan uang yang tak pandai, coblos sama suaranya. Kalau beda. Kalau dalam Islam ini, kalau dalam demokrasi, saya tidak cerita demokrasi Islam. Kalau dalam demokrasi suara yang banyak itulah suara yang menang, suara Tuhan. Katanya. Itu suara Tuhan memang kalau semua bertuhan. Kalau semua berhantu, kan beda lagi. Contoh gini, di kelompok tukang mabuk, narkoba, sabu-sabu ada 1000 buah.
Sebuah gang dikemukakan satu hukum. Contoh, ada satu uang alim, uang saleh. Apa hukum hisap sabu-sabu? Kita poting. Ini yang si ibu ini tukang sabu-sabu semua. Kira-kira mana yang betul dia bilang? Boleh atau tidak? Boleh. Padahal kan yang satu ni haram, tak boleh. Berubah hukum gara-gara standar. Kalau dalam Islam dia tak banyak, tak berubah hukum Allah. Haram baru satunya. Itu mengarah dulu. Jadi kalau kata kita pula meletakkan dana duit dipada sesuatu yang tak cocok letaknya, ini yang jadi kacau. Sistemnya bukan sistem seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Sistemnya udah sistem demokrasi. Maka di sini kita tindak. Kalau seandainya satu ini membawa buruk, satu ini membawa baik, maka yang baik dikeluarkan duit dalam rangka jihad. Dalam rangka jihad. Ini bukan dikasih 100, ini kalau bisa 5 juta saudara. Yang baik. Bukan namanya dia itu. Oh ini sombong, bukan. Karena manusia itu udah pribadinya secara bahasa umum sifat ayam, kasih makan, kasih boas, itu yang mana ditindak. Tak bisa. Aku kalau ada yang ngasih, aku cucu lah dia. Tak ngasih, tak cucu ini cerita. Tapi yang udah terpilih itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, yang ada cerita berbanyak. Udah ada garisan, tak usah, cuma ikuti sistem. Kalau anda betul sistem ini, agama lah buat pemerintah kalau saya. Standar Islam itu pilih dulu. Yang boleh pilih kampung nih, baratnya yang paham agama betul lah itu boleh maju. Kalau tak paham, tak boleh. Yang bisa maju tuh, yang bisa jadi khatib. Itu kalau tak bisa khatib, yang apa sadar diri begitu saja. Jangan lagi nanti ungkapan pilih ustaz yang menyala, karena sistem suruh menyala. Kalau sistemnya ibaratnya dia pandai hukum agama, semua kalau tak pandai hukum agama tak boleh bicara. Ini saya tidak cerita di dalam bab sifat bodoh, saya cerita secara bab umum. Begitu. Maka di antara yang paham-paham agama yang lain, coba tengok jalan thariqah, jalan suluk, memilih khalifah itu, memilih mursyid itu ada seleksi, bukan sekedar ada duit, bukan, ada standar baru bisa masuk menjadi pemimpin. Begitu juga dulu Khalifah Abu Bakar dipilih Umar karena yang cocok nih. Umar tidak begitu, dipilihnya uang banyak, pilihlah buat kuliah. Ini yang bagus-bagus nih. Ada maju Abdurrahman bin Auf, ada maju Utsman bin Affan. Kan yang maju akhirnya Khalifah ketiga bin Utsman. Yang dipilih yang berkualitas, yang cocok membenahi, yang tujuannya lagi bukan untuk dunia. Kan gitu. Nah ini tentang begitu kok salah. Ada kadang maaf. Maju nih kagak, mentang-mentang dia udah datur banyak di masjid nih, maju dia jadi imam. Jadi imam. Bacuannya sakit nih ngomong sakit. Kamu gitu tuh. Itu karena sholat. Usah dikritik, bisa anak ini datur lagi lah. Kacau. Lah boleh pak. Belum. Nah, jadi itu tingkat. Jadi salat itu ada tingkat. Jadi ada hubungan antara langit dan bumi. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala dikutip buat Syekh Abdul Somad Palembani ini, katanya dan mengisyaratkan Nabi Muhammad SAW kepada khusyuk di dalam salat itu terlebih martabatnya itu, dan salat yang kurang itu sebab tiada di dalamnya itu khusyuk. Ini kata Imam Ghazali dikutip oleh Syekh Abdul Somad Palembani. Jadi katanya martabat tingkatan seseorang itu dalam salat dipandang Allah Taala terlebih martabat tingkatannya adalah di khusyuknya. Dan khusyuknya ini pun ada persentase, seperti mana saya katakan tadi. Ada khusyuk 100%, itu paling akan mencapai. Itu khusyuknya ya para anbiya, para rasul, jiwa-jiwa yang disucikan. Itu ini masih banyak wartawan.
Tengok kamu rugi jualan kotor. Tengok jualan kawan jual stres. Tengok kamu joki kawan tu membangun rumah dah koneng. Tengok ini kawan tu lebih cantik udah koneng. Mau kotor, mau kotor. Saya tidak cinta orang, saya cinta saya. Karena hati makanya tentang masalah soalan yang persentase 100 tadi itu para anbiya, para rasul. Itu nih di bawah itu jadilah. Di bawah itu jadilah. Kalau tidak dapat itu udah ada cap stempelnya. 100 ini kata Allah. Para wali kan bisa juga Ustaz. Nah, itu standar Allah. Kalau udah di standar Allah Rasul Nabi itu udah ada cap. Kalau wali itu Allah yang memandang. Kalau kita ini jelas bisa memandang cuma wali murid. Itu bisa kita pandang ini walinya, wali murid. Wali yang dimaksudkan Allah itu wali Allah. Itu Allah standarnya. Karena zaman-zaman akhir zaman ini banyak orang bisa mengklaim di wali Allah, di wali Allah. Siapa yang bisa menjadi wali Allah? Wali Allah. Siapa yang mengatakan dia wali Allah? Wali Allah ini siapa? Akhirnya yang berputar, dur dan tasalsul, berputar dan berantai, tak ada putus-putus. Mana wali? Mana wali? Wali. Jadi tinggal lagi standar wali itu dalam hukum Allah. Karena begini, di zaman yang kelabu ini, awak tengok orang kampung wali kok tidak? Bukan wali Allah, wali setan. Awak tengok secara tampilan fisik macam buang. Adalah satu kesempatan tempoh hari, ada acara di kabupaten di Masjid Ar-Rahman yang berhubung. Saya kan bagian tarawih kumpul. Sini kan ada juga acara. Jadi ada bapak menentu kami ini ustaz kumpul. Saya, Salate, Mustiadi, satu Zulfikar dulu. Ada kawan anak gabung. Ditegah buat kawannya. Woi, ustaz masuk. Itu kumpulan ahli surga lo. Goli saya surga. Ilo ustaz bisa jadi ahli surga belum tahu. Karena dalam kitab-kitab bisa ustaz itu mendekam dalam neraka. Gara-gara ilmu tadi tak diamal. Cuman goli ya doa mungkin tak apa. Mungkin dia bab memuliakan. Tapi kalau secara hakikat tak tahu. Nanti menggamit kami benar Pak. Gamit kami di akhirat. Pak Okas ini panggil saya. Tak saya pun panggil Pak kasih malu dulu. Tukang minta saya itu. Aku nafsu. Iya transfer. Maaflah Tuan Ustaz. Maaf aja lah. Dulunya bisa lah. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kami. Asal beri moto saya kasih waktu untuk bertanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ini kalau bangun apa ini oke kalau mati-mati di kekak-kekahan ini kekah itu masuk sedekah. Sedekah itu amal soleh. Boleh. Cuman kalau bapak cari cito Abdul, lain lagi bapak. Abdulnya itu 7 hari kelahiran hidup. Lalu di bawah Abdul itu di bawah Abdulnya 14 lalu 21. Kalau Syafi'i sebelum balik. Kalau mazhab Hambali walaupun harus balik. Boleh. Dan kata kekah itu bapak dua. Dia mengkekahkan dia sendiri. Ibarat kalau bayar utang boleh. Ini anak pula kekah tu. Mengkekahkan orang tua apa-apa juga dia berarti membayar utang aku. Sudah. Penting yang kekah itu undang jamaah masjid biar perbaikan gizi. Itu utama karena makanan yang terbaik itu dimakan buat orang yang soleh. Boleh ya. Ada total. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya baca buku sehat buku jalan, maka iman pertama iman orang awam, yang kedua iman orang khawas, yang ketiga iman orang musuh. Iman orang awam bergerak
perbuatan Allah. Bagaimana perbedaan ini dan bagaimana menuju ke surga? Tingkatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dipahamkan oleh Imamuna Al-Ghazali, Abu Hamid ya, Al-Ghazali, dia menengok persentase awamnya kita karena geraknya itu dibatasi. Makin dibatasi gerak itu, makin tanda kualitasnya. Jadi imannya orang awam bergerak dengan perintah agama, asal suruh agama begitu. Tapi kalau imannya orang yang khawas, udah khusus, udah istimewa, itu perintah Allah. Bedanya agama itu dari Allah, kan gitu. Begini, agama itu ada aturannya. Tapi kalau orang yang khawas ini, dia udah mulai masuk pintu sir. Belum sir lagi ya Pak, pintu sir. Baratnya bau di pintu itu. Kalau wusul, berarti tidak sampai. Wusul itu kan wasalah, wasilah. Udah sampai dia. Jadi kalau udah sampai dia dalam lautan. Dia tidak lagi bebas sebebas nafsu dia, tapi dia bermain berkecimpung di dalam itu. Jadi untuk mendapatkan itu tuh by proses lah. Langkahnya ada tetap terbit, ada diado latihan, masuk toriko supaya terbimbing jalannya. Belajar agama, diamalkan, paksakan ikhlas. Ikhlasnya perlu sering ikhlas. Itu proses. Uang yang ditanya tidaklah lebih baik daripada uang yang bertanya. Karena boleh jadi uang yang bertanya udah menempuh proses yang ditanyakan. Gitu aja ya. Nah, ada yang lain? Atau kita batasi Pak? Tidak terlalu mepet. Pas. 1 menit udah sampai situ saja. Sehat-sehat semua Bapak ya, Ibu. Lancar rezeki buat teman. Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.